Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 tentang Discovery Learning yang dimana beranggotakan Syifa Kolbu Hanifah, Devitaria Kristus Nababan, Firda Mita Andini, Mila Lestari, dan saya sendiri Ahmad Fauzan. Menurut Budi Ningsih tahun 2005, model diri dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Menurut Julingen dalam Rohim dan kawan-kawan tahun 2012 menjelaskan bahwa Discovery Learning adalah tipe pembelajaran di mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri dengan suatu percobaan dan menemukan sebuah prinsip dari hasil percobaan tersebut. Sejarah Discovery Learning menurut Jerome Bruner 1915, seorang ahli psikologi perkembangan dan ahli psikologi belajar kognitif yang menjabat sebagai direktur pusat untuk studi kognitif di Harvard University. Ide dasar Bruner ialah pendapat dari Piaget yang menyatakan bahwa anak harus berperan secara aktif dalam belajar di kelas. Untuk itu, menurut Bruner, murid mengorganisir bahan yang dipelajari dalam suatu bentuk akhir. Tujuan model Discovery Learning. Menurut Hosnan 2014, tujuan model pembelajaran ini adalah yang pertama, peserta didik berkesempatan untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Kedua, peserta didik belajar menemukan pola dalam situasi konkret maupun abstrak dan juga banyak meramalkan informasi tambahan. Yang ketiga, peserta didik belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu dan bisa menambahkan informasi. Yang keempat, membentuk cara kerja bersama peserta didik yang efektif, saling membagi informasi, serta mendengar dan menggunakan ide-ide orang lain. Yang kelima, keterampilan konsep dan prinsip yang dipelajari melalui penemuan lebih bermakna. Yang keenam, keterampilan yang dipelajari lebih mudah ditransfer untuk aktivitas baru dan diaplikasikan dalam situasi belajar yang baru. Yang selanjutnya ada jenis-jenis discovery learning. Berdasarkan pendapat dari Supri Hatiningrum pada tahun 2014, discovery learning ada dua bentuk dalam implementasinya. Yang pertama yaitu pembelajaran penemuan terbimbing. Di sini pendekatan yang dilakukan yaitu struktur penyajiannya dalam bentuk usaha, di mana guru merangsang siswa melakukan proses discovery learning di depan kelas, kemudian guru mengajukan suatu masalah, lalu memecahkan masalah tersebut melalui langkah-langkah discovery learning. Dan yang kedua yaitu pembelajaran penemuan bebas. Di sini terdapat sistem dua arah, di mana melibatkan siswa dalam menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh guru, kemudian siswa melakukan discovery, sedangkan guru hanyalah membimbing mereka ke arah yang tepat dan benar. Karakteristik model discovery learning. Yang pertama adalah mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan dan menggabungkan dan menggeneralisasi pengetahuan. Yang kedua adalah berpusat pada siswa. Yang ketiga, kegiatan ini untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Nah, berdasarkan pendapat di atas, bahwa disimpulkan karakteristik discovery learning adalah proses pembelajaran penemuan yang berpusat pada siswa, di mana siswa harus memecahkan masalah dan menghubungkan dengan pengetahuan yang sebelumnya, yang sudah ada dan yang baru diketahui oleh siswa, di mana guru hanya mengarahkan siswa agar aktif dalam belajar dan mampu mengembangkan bakat dan keterampilan dalam belajar. Selanjutnya adalah sintaks model discovery learning.
Menurut Sinambela 2017, ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan pembelajaran discovery pada belajar mengajar secara umum, yaitu stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, dan generalization. Stimulation, yaitu siswa dapat menimbulkan keinginan untuk menyelidiki hal tersebut. Yang kedua adalah problem statement. Pada tahap ini, siswa diberikan kebebasan untuk mengidentifikasikan kejadian yang ada. Kemudian, mereka akan memilih satu kejadian untuk dirumuskan. Yang ketiga adalah data collection. Pada tahap ini, berfungsi untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis terkait pernyataan yang ada. Yang keempat, data processing. Pada tahap ini, pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang relevan dan yang sebelumnya telah didapat oleh siswa. Yang kelima adalah verification. Siswa melakukan pemeriksaan untuk membuktikan benar atau tidaknya pengamatan yang sudah ada sebelumnya. Yang terakhir adalah generalisasi, yaitu tahapan untuk penarikan kesimpulan. Teori yang mendukung discovery learning yaitu menurut Ripai dan Ani tahun 2012, Brunner menyusun teori perkembangan kognitif dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. Perkembangan intelektual ditandai dengan meningkatnya variasi respon terhadap stimulus. Dua, pertumbuhan bergantung pada perkembangan intelektual dan sistem pengolahan informasi yang dapat menggambarkan realita atau kenyataan. 3. Perkembangan intelektual memerlukan peningkatan kecakapan untuk mengatakan pada dirinya sendiri dan orang lain melalui kata-kata atau simbol mengenai apa yang telah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakannya. 4. Pentingnya interaksi antara guru dengan peserta didik bagi perkembangan kognitif. 5. Bahasa menjadi kunci perkembangan kognitif. Pembahasan selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran discovery learning. Yang pertama, kelebihan. Menurut Hamalik pada tahun 2001, keunggulan atau kelebihan dari metode discovery learning yang pertama yaitu membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapannya serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Kemudian peserta didik memperoleh pengetahuan secara individu sehingga dapat dimengerti. Di sini peserta didik tidak hanya memahami materi atau menghafal materi saja, namun peserta didik itu dapat menyerapnya dalam waktu yang lebih lama. Kemudian dengan pemahaman yang lebih baik, maka ini dapat mengembangkan motivasi dan gairah belajar dari peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. Kemudian ini memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Dan hal yang terpenting adalah memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri. Nah, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan peran guru yang sangat terbatas. Kemudian ada kekurangan. Kekurangan berdasarkan pendapat dari Kemendikbud pada tahun 2013, kekurangan dari metode discovery learning diantaranya yaitu harapan dalam model ini dapat terganggu apabila siswa dan guru telah terbiasa dengan cara lama dan sulit untuk beradaptasi pada cara-cara yang baru. Kemudian model ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pemikiran untuk belajar. Bagi siswa yang kurang memiliki kemampuan kognitif atau yang memiliki kemampuan kognitif yang rendah akan mengalami kesulitan dalam berpikir abstrak atau yang mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Kemudian, model ini tidak cukup efisien untuk digunakan dalam mengajar pada jumlah siswa yang banyak, karena dalam hal ini waktu sangat dibutuhkan cukup lama dalam menemukan sebuah pemecahan masalah. Dan model pembelajaran discovery ini akan lebih cocok dalam mengembangkan pemahaman, namun pada aspek lainnya kurang mendapat perhatian. Fauzan Zulfentri. Hasil penelitian model discovery learning.
Judul penelitian penggunaan metode discovery learning untuk meningkatkan keaktifan dan kompetisi siswa pada mata pelajaran perawatan kelistrikan kendaraan ringan kelas 9 PKR 3 di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Penulis Doni Setiawan Pramono tahun 2018. Sampelnya kelas 9 PKR 3 di SMK Negeri 2 Yogyakarta yang menggunakan metode discovery learning yang mendapatkan hasil. Yang pertama, penggunaan metode pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan keaktifan siswa. Dan yang kedua, penggunaan metode pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan kompetensi kognitif siswa. Yang kedua, hasil penelitian dari pengaruh metode discovery learning untuk meningkatkan represensi matematis dan percaya diri siswa. Penulis Nurdin Muhammad tahun 2016. Sampelnya kelas 7 SMP IT Wasila Integrasi Garut menggunakan metode sama yaitu discovery learning dengan hasil penelitian yang pertama, discovery learning dapat meningkatkan kemampuan representasi matematis dan percaya diri siswa. Ini terlihat dari nilai rata-rata ulangan materi garis dan sudut segitiga pada permasalahan di penelitian lebih kecil dibandingkan dengan hasil post-test, yaitu dari nilai 66 menjadi 82. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.